Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hermin Easy Biology. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Hermin harap kalian semua dalam keadaan yang berbahagia, sehat selalu ya. Meskipun kondisi di luar masih belum aman ya. Jangan keluar rumah dulu. Silahkan stay at home di rumah, melakukan hal-hal positif. Salah satunya adalah belajar biologi. Biology is so easy, sangat mudah sekali kita pelajari. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita diskusikan hari ini sangat bermanfaat untuk kalian dan juga Bu Hermin. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar dengan Bu Risa tentang pendahuluan sistem ekskresi, ya apa itu ekskresi, apa perbedaan ekskresi dan sekresi dan defekasi, begitu pula organ-organ yang bekerja di sistem ekskresi, ya. Oke. Tuh. Nah, kita udah tahu bahwa sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa ya. Kalau ada zat sisa di dalam tubuh atau racun di dalam tubuh, maka dikeluarkan oleh organ-organ ekskresi. Siapakah organ-organ ekskresi itu? Kita juga sudah pelajari, yaitu ada paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Kalian juga bisa melihat itu fungsi paru-paru, hati, kulit, dan ginjal ya. Hari ini kita fokus belajar tentang hati. Oke. Nah, kalian bisa lihat di torso itu organ hati sangat besar sekali ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang struktur organ hati, kemudian fungsi organ hati khususnya dalam sistem ekskresi. Loh, kenapa kok khusus dalam sistem ekskresi? Ya, benar banget, karena hati ini organ yang luar biasa. Dia selain bekerja di sistem ekskresi, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang hati di sistem pencernaan kan. Biar kalian tidak bingung, kita pisahkan ya perbedaan fungsi dari organ hati di sistem ekskresi dan juga sistem pencernaan. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu struktur organ hati. Hati termasuk organ yang sangat besar sekali di dalam tubuh kita. Beratnya sekitar 1,5 sampai 2 kg loh, gede banget. Nah, terkait dengan besarnya organ hati, begitu pula dengan fungsinya. Fungsi hati juga sangat besar. Nanti kita akan pelajari tentang fungsi hati di sistem ekskresi ya. Kita lanjutkan struktur organ hati dulu. Selain besar dan berat, yaitu seberat 2 kg, kalian bisa lihat posisi atau letak dari organ hati. Organ hati ini letaknya di abdomen atau perut sebelah kanan ya, di bawah diafragma. Kalau kalian pegang perut kalian di sebelah kanan, nah itu hati. Jangan keliru lambung ya. Kalau lambung berarti di sebelahnya hati, yaitu di perut sebelah kiri. Sudah tahu terkait dengan volume beratnya, kemudian letaknya, kemudian ada bagian. Selanjutnya kita belajar tentang bagian-bagian dari hati ya. Kalau kalian amati di sini, nah ini yang ditunjuk sama Bu Hermin adalah bagian hati sebelah kiri. Kemudian yang ditunjuk sebelah kanannya lagi ini adalah bagian hati sebelah kanan atau yang biasa disebut lobus kanan. Nah ini lobus kiri ya. Kalian amati besar dari lobus kanan ini sekitar 5-6 kali dari lobus yang sebelah kiri ya. Hati tidak bekerja sendiri. Dalam fungsinya sebagai organ ekskresi, hati juga dibantu oleh, kalian amati di bawah ini ada satu kantong kecil berwarna hijau. Nah, ini adalah kantong empedu. Hasil dari sisa metabolisme yang dihancurkan oleh hati, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, atau disebut excrete, nanti akan dikeluarkan oleh hati menuju ke kantong empedu. Dari kantong empedu ini nanti akan disalurkan ke usus halus. Nah, ini kalian bisa amati di sini ada usus halus ya. Oke.
Kalau sudah paham tentang anatomi hati, kemudian letaknya dan juga bagian-bagian hati, kita lanjut ke fungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi hati ya. Di slide yang Bu Hani tunjukkan ini adalah fungsi hati secara umum atau fungsi hati untuk manusia ya. Tetapi hari ini kita hanya fokus pada fungsi hati sebagai organ ekspresi. Nah, yang ditunjuk nomor 1 dan 2 ini itu sudah kalian pelajari waktu kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Hati berfungsi untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Kedua, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Nah, ini jangan lupa pada fungsi hati sebagai sistem pencernaan manusia. Nah, kalau fungsi hati sebagai sistem ekspresi itu ditunjukkan di nomor 3 dan 4. Di nomor 3 yaitu sebagai tempat perombakan sel darah merah menjadi bilirubin. Yang keempat, penguraian asam amino menjadi urea. Nah, kalian jangan bingung ya ketika kalian menemukan suatu soal. Nah, kalian lihat dulu soalnya di sistem pencernaan atau di sistem ekspresi. Kalau di sistem ekspresi kemudian kalian menjawab menyimpan glukosa atau gula dalam bentuk glikogen, pasti jawabannya salah. Kemudian kalian kalau yang ditanyakan adalah sistem ekspresi, tetapi di situ kalian menjawab menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, juga pasti salah ya gitu. Lanjut ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dia, kita fokus kepada fungsi hati dalam sebagai organ ekspresi. Fungsi hati sebagai organ ekspresi ada 2, yaitu tadi sudah Bu Herman sebutkan juga ya, tapi Bu Herman ulangi lagi biar kalian tidak bingung atau biar menancap di sanubari kalian. Nah, ini ya. Yang pertama, fungsi hati sebagai organ ekspresi yaitu merombak sel darah merah menjadi bilirubin ya. Sel darah merah itu pasti ada umurnya atau ada usianya ya. Ketika sel darah merah sudah tua, nah nanti akan dihancurkan di dalam hati, kemudian diubah menjadi bilirubin. Kemudian yang kedua adalah asam amino. Asam amino, yang kelebihan asam amino di dalam tubuh nanti akan diubah menjadi urea. Nah, kedua zat ini, bilirubin dan urea, merupakan eksrit atau zat sisa. Zat sisa yang menumpuk di dalam tubuh tentunya kan tidak baik ya. Maka dari itu, kedua zat ini akan dikeluarkan oleh hati keluar tubuh. Bagaimana caranya mereka bisa keluar dari tubuh kita? Nah, let's see. After this kita bahas satu-satu. Oke? Nah, ini ya. Bagaimana? Lalu apa yang terjadi dengan bilirubin dan urea? Tentunya harus dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah ekskresi bilirubin keluar dari tubuh ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hati akan menghancurkan sel darah merah. Kemudian sel darah merah yang udah tua, yang udah hancur tadi akan dirombak menjadi bilirubin. Kemudian bilirubin ini akan dikeluarkan oleh hati menuju ke kantong empedu dulu. Oke, sudah tahu ya posisi kantong empedu itu kan di bawahnya hati tadi ya. Nah, akan menuju ke kantong empedu. Setelah itu, dari kantong empedu akan diekskresikan ke usus halus. Nah, di usus halus ini nanti ada 2. Yang pertama, dari usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, bilirubin ini kemudian memberi warna kuning pada feses kalian. Warna kuning pada feses kalian ini diakibatkan oleh bilirubin ya. Kemudian yang kedua, sebagian menuju ke usus halus, maka sebagian akan diserap usus halus. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ekskresi bilirubin keluar tubuh. Seperti yang udah kita bahas tadi, bahwa bilirubin adalah hasil perombakan dari sel darah merah yang terjadi di hati. Nah, bilirubin ini dari hati akan dikeluarkan menuju ke kantong empedu. Kantong empedu tadi udah ingat ya posisinya di mana? Letak atau posisi kantong empedu ini di bawah hati.
Kemudian dari kantong empedu, si bilirubin akan diekstrasikan ke usus halus. Di usus halus nanti bilirubin akan dipecah menjadi dua, atau sebagian akan diserap di usus halus, kemudian sebagian akan menuju ke usus besar. Di usus besar nanti bilirubin akan berfungsi memberi warna kuning pada feses. Kita kembali ke usus halus. Di usus halus, bilirubin diserap oleh usus halus kemudian masuk ke dalam darah, bercampur dengan komponen darah yang lainnya. Kemudian, bilirubin di dalam darah ini akan menuju ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, seperti halnya pada feses, di ginjal nanti dia akan bercampur dengan komponen urin lainnya, kemudian dia berfungsi untuk memberi warna kuning pada urin, gitu. Selanjutnya yaitu ekskresi apa? Ekskresi keluar dari tubuh. Nah, urea tadi adalah hasil perombakan asam amino yang terjadi di hati. Urea ini hasil metabolisme yang sangat besar atau yang sangat banyak. Kemudian sama seperti bilirubin, si urea ini akan menuju ke kantong empedu. Di kantong empedu, urea akan diekspresikan sama lagi bersama dengan bilirubin, yaitu menuju ke usus halus. Di usus halus kemudian diserap oleh usus halus masuk ke dalam darah. Di dalam darah nanti dia akan bercampur dengan komponen darah yang lainnya dan ditransportasikan ke dua organ. Yang pertama adalah organ apa? Yaitu ke kulit. Nanti dia akan dikeluarkan keluar kulit dalam bentuk keringat. Selanjutnya setelah dikeluarkan oleh kulit, sebagian lagi akan akan ditransportasikan ke ginjal bersama molekul lainnya, kemudian akan diekspresikan dalam bentuk urin. Itu kerjaan. Nah, untuk ekstraksi keringat pada kulit dan juga ekstraksi urin pada ginjal nanti akan kita bahas di part selanjutnya ya bersama Bu Risa. Sampai sini penjelasan dari Bu Hermin tentang organ hati, fungsi organ hati, kemudian cara zat sisa yang dihasilkan oleh hati ini dikeluarkan oleh tubuh. Simpulannya adalah bahwa organ hati ini merupakan organ utama ekskresi. Kemudian zat ekskret yang dikeluarkan yaitu bilirubin dan urea ini tidak lain setelah dikeluarkan oleh hati tetap akan bekerja sama dengan organ yang lainnya atau organ ekskresi yang lainnya yaitu kulit dan ginjal. Seperti itu. Jadi setelah itu baru dikeluarkan keluar tubuh. Itu. Nah, hari ini udah selesai tujuan pembelajaran kita yaitu mempelajari tentang organ hati. Nah, jangan lupa tonton part selanjutnya ya tentang organ ekskresi yang lainnya yaitu kulit dan ginjal. Nah, Bu Hermin ada satu quote yang keren dan spesial buat kalian. Kita lihat ya. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Jadi, jangan sia-siakan waktu kalian hari ini. Lakukan yang terbaik, your best yang bisa kalian lakukan sekarang. Thank you for today guys. Don't forget to subscribe, like, and comment tentunya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.